Hai we, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Oh ya, hari ini tuh aku mau siap-siap mau ke Lubuk Pakam, mau ke pesta teman aku. Ini tuh malam harinya aku mau mempersiapkan untuk baju besok gitu ya teman-teman. Nah, yang baju hitam ini sama jilbabnya itu mau aku pakai waktu pergi nanti. Terus ini aku mau mempersiapkan dulu kadonya, terus apalah gitu nanti yang aku bawa untuk ke pakamnya. Ini ada kado, terus ada sepatu aku, terus ini ada baju aku yang udah aku setrika, cuman ini aku lipat lagi ya. Aku tuh bingung gimana caranya supaya dia tuh nggak kusut, karena kan bahannya ceruti gitu, jadi kayak licin gitu kalau dilipat ya teman-teman. Semoga kalau gini tuh nggak kusut ya. Dan itu tadi di dalamnya aku udah masukkan tas untuk pergi ke pestanya gitu. Segini aja yang aku tenteng nanti waktu mau pergi ke Lubuk Pakam ya. Aku nggak bawa banyak-banyak karena kan di sana cuman paling 5 jam gitu aja. Dan ini aku mau mempersiapkan pakaian untuk suami. Ya beginilah ibu rumah tangga ya, kalau mau pergi ya harus dipersiapkan juga untuk yang di rumah gitu ya teman-teman, supaya nanti waktu pulang nggak terjadi peperangan gitu. Karena aku biasa untuk mempersiapkan pakaian suami, jadi kalau tiba-tiba aku pergi terus nggak aku persiapkan gitu ya, takutnya nanti dia kebingungan mau pakai baju yang mana gitu ya teman-teman. Nah, ini aku juga persiapkan baju untuk anak aku. Kenapa aku persiapkan 2 pasang gitu untuk ayah dan untuk anak aku? Karena kan aku perginya pagi, jadi paginya itu mandi pagi udah ada bajunya, baju gantinya gitu. Terus nanti untuk sorenya udah ada aku siapkan juga baju gantinya ya teman-teman, karena aku kemungkinan sampai di sini lagi tuh malam. Dan ini aku siapkan untuk kartu time zone, sengaja aku nyuruh orang untuk bawa anak aku ke time zone gitu sama barang mbak-mbaknya gitu ya, supaya dia tuh nyaman gak nyariin aku gitu ya teman-teman. Dan gak lupa aku bawa charger juga. Aku udah selesai untuk persiapan tadi malamnya. Ini tuh pagi harinya aku gercep aja langsung buatkan sarapan suami ya teman-teman. Ini aku buat untuk telur rebus aja dulu. Aku sengaja buat telur rebusnya itu agak banyakan, 5 butir, supaya bisa tahan sampai malam nanti ya teman-teman. Karena pagi harinya itu makan 2, terus siangnya 2, atau bebas lah nanti suami aku mau berapa makannya gitu. Dan ini di tungku kompor sebelahnya aku mau numis aja ini bumbunya. Aku mau buat sambal ikan tongkol suwir gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini pakai kemangi lebih enak, cuman karena nggak ada ya udah gini aja juga udah mantap lah ya. Ini aku tambahin tomat. Ya beginilah memang kalau mau pergi. Ibu-ibu di luar sana begitu juga nggak sih, kalau mau pergi ya harus mempersiapkan segala sesuatunya yang di rumah ya, untuk ditinggalkan di rumah gitu, supaya kita pergi pun tenang, yang di rumah juga yang ditinggalkan juga tenang gitu ya bun, karena udah dipersiapkan segala sesuatunya. Dan ini aku masukkan aja ikan tongkol suwirnya. Ini udah disuirin tadi ya sebelum aku masak, cuman gak aku record. Segini aja untuk sayur yang aku tinggalkan. Aku tuh nggak bontot sih, paling nanti cuman beli roti aja di jalan, karena ya repot aja, toh siang udah sampai sana dan makan siang di pestahan nanti gitu ya teman-teman. Ini ikan tongkolnya udah mateng, lanjut aku mau jemur pakaian. Tadi juga sambil masak aku juga sambil cuci pakaian ya, karena kan cuci pakaiannya di mesin cuci jadi enak tinggal disambi-sambi. Ini tuh aku cuci pakaiannya yang khusus putih aja dulu ya teman-teman, supaya nanti kalau aku pulang dari pakam itu nggak numpuk pakaian kotor. Kadang kan kalau habis bepergian gitu capek, terus ada rasa males untuk cuci gitu ya, jadi kalau sehari lagi untuk nggak nyuci gitu ya nggak banyak numpuk cucian gitu. Ini tuh masih pagi banget,
sekitar jam setengah tujuan gitu, dan cuaca pun masih redup-redup gitu ya teman-teman. Nah setelah aku selesai untuk jemur pakaian, ini aku mempersiapkan untuk makan suami sampai malam nanti ya teman-teman. Ini tuh untuk sarapan paginya, aku udah rebus kentang juga tadi yang di piring untuk sarapan pagi, dan yang ini di storage box ini tuh untuk makan siang, untuk cemilan, dan untuk makan malamnya gitu ya, supaya beliau tuh nggak nyari-nyari lagi, tinggal ambil di kulkas untuk makanan pagi, siang, atau malamnya gitu, atau cemilannya gitulah. Pokoknya sebelum pergi harus udah ready semuanya, dari persiapan pagi sampai ke malam gitu ya teman-teman, supaya yang ditinggalkan itu nggak kebingungan gitu kan, karena udah biasa awak yang nyiapkan. Awak maaf ya, kebiasaan kebawa bahasa Medannya. Ini dia makan karbonya itu cuman pagi aja, karena ya aku pikir ya udah pagi aja juga cukup. Dan ini ada tambahan untuk cemilan, ada sisa kentang juga aku kasih ya teman-teman. Segini aja untuk persiapan makan suami aku dari pagi sampai malam. Ini pun entah habis tangga ya. Yang penting udah aku siapkan lah gitu ya. Dan ini nggak ada yang hijau-hijau gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, aku udah agak terburu-buru gitu. Dan ini udah mau pergi aja akunya. Aku udah tadi mempersiapkan anak aku jam 5 atau setengah 6 tadi ya. Aku udah mandikan anak aku, terus itu udah aku tidurkan lagi dia, baru aku pergi untuk ke stasiun ya teman-teman. Kalau dia belum tidur melihat aku pergi ke stasiun, pasti dianya ngerengek minta ikut. Jadi aku tidurkan dulu ya. Dan ini aku cetak boarding passnya. Di sini tuh ternyata kereta api punya peraturan baru, entah dari tahun kapan, karena aku udah lama banget memang gak naik kereta api, makanya aku agak-agak bingung gitu ya teman-teman, kayak orang kebingungan gitu deh. Dan ini ya, kami menunggu untuk kereta api datang. Ini kereta apinya udah datang, aku pun siap-siap untuk cari gerbongnya ya. Aku tuh di gerbong 2, nomor 21D kalau nggak salah ya, aku agak-agak lupa. Ini tuh rame banget, dan ada juga anak-anak sekolah yang naik kereta api ini, jadi kayak rame banget gitu ya. Aku tuh udah lama nggak pergi sendirian gitu selama menikah ya, kurang lebih 4 tahun ya aku nggak pernah pergi sendirian. Kalau pergi jauh itu selalu ditemenin suami atau selalu ditemenin siapa lah gitu, yang penting aku nggak sendirian ya teman-teman, lebih seringnya sama suami. Dan kali ini aku pergi sendirian tuh kayak ada rasa-rasa gimana ya, aneh, terus ada sedikit bingung dan takut gitu ya teman-teman, nggak tahu entah kenapa. Padahal dulu aku waktu gadis tuh ya kalau ke Medan atau ke mana gitu ya udah sendirian juga nggak apa-apa, naik kereta juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kali ini tuh kayaknya beda aja rasanya. Teman-teman ada yang gitu juga nggak sih? Dan ini tuh aku udah sampai di Lubuk Pakam, ini tinggal nunggu jemputan teman aku ya. Ini aku mau keluar dari stasiunnya. Dan ini kami udah dandan, udah di rumah teman aku. Inilah kamar yang dulunya itu kami tempat kumpul gitu, tempat cerita-cerita, tidur bareng di sinilah. Dan ini kami kumpul lagi tapi di lain waktu gitu ya teman-teman, di waktu yang berbeda. Ini kami mau siap-siap ke weddingnya si Cia. Kira-kira ini udah jam 1-an gitu. Ya beginilah kami kalau ngumpul tuh kayak rempong banget gitu. Rindu sebenarnya, udah kurang lebih mungkin 5 tahun gak jumpa ya. Rindu banget, dan alhamdulillah ini bisa dikasih waktu untuk kumpul bareng lagi gitu ya. Nggak tahu deh next time kapan lagi kita kumpul.
Pokoknya hari Minggu ini tuh hari Minggu yang menyenangkan menurut aku. Senangnya tuh kayak berbeda aja gitu ya. Biasanya kan aku quality time sama anak dan suami, sama keluarga-keluarga aku. Dan kali ini tuh aku kumpulnya sama teman-teman aku waktu kuliah dulu. Itu rasanya kayak ya beda aja gitu bahagianya ya teman-teman. Dan ini kami udah sampai ke tempat weddingnya Cia. Untuk Cia, happy weddingnya Cia, bahagia selalu, semoga langgeng sampai kakek nenek, sakinah mawaddah warahmah, amin. Beri tepuk tangannya untuk Cia dan Gabi. Dan udah sampai segini aja deh video aku kali ini. Terima kasih ya yang udah nonton video aku sampai habis. Terima kasih banyak. Semoga Allah balas kebaikan-kebaikan kalian, selalu murah rezeki, amin. Sehat selalu. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next video.